Tahukah Anda bahwa seorang pemimpin dalam Islam harus memiliki sifat-sifat yang idealnya sebagai layaknya seorang pemimpin, seperti tegas, berani, visioner, optimis, dan lantang menyerukan jihad perlawanan, khususnya terhadap pihak-pihak yang memusuhi dunia Islam. Sosok pemimpin yang tanpa kompromi ketika menghadapi kaum kufar, dan sosok pemimpin yang lemah lembut terhadap rakyatnya. Dan sosok seperti ini akan banyak kita temukan dalam sejarah panjang model kepemimpinan dalam sebuah daulah Islam atau kehilafahan Islam. Salah satunya adalah para pemimpin atau para sultan di kehilafahan Utsmaniyah. Di antaranya adalah Sultan Murad II, sosok yang sangat fenomenal dalam sejarah perjalanan panjang bangsa Turki. Di ujung abad ke-15, dunia menyaksikan kebangkitan daulah Utsmaniyah sebagai kekuatan besar yang mengguncang Eropa. Di tengah dinamika geopolitik yang penuh konspirasi dan persekutuan antar kerajaan, seorang pemimpin muda telah bangkit memegang tampuk kekuasaan. Dia adalah Sultan Murad II, sosok yang diwarisi tanggung jawab besar setelah wafatnya sang ayah, Sultan Muhammad Jalabi. Meski baru berusia 18 tahun, Sultan Murad II tampil sebagai pemimpin yang visioner, bertakwa, dan penuh kasih sayang kepada rakyatnya. Namun, jalannya tidak mudah. Musuh-musuh Islam, yang dipimpin oleh Kaisar Bizantium, Manuel II Palaiologos, terus merongrong stabilitas kekuasaannya melalui konspirasi, pemberontakan, dan persekutuan dengan negara-negara Kristen. Dalam situasi genting itulah, Sultan Murad II menjawab tantangan dengan keberanian dan tekad yang kokoh. Ia tidak hanya mampu meredam pembangkangan di dalam negeri, tetapi juga berhasil mengubah ancaman menjadi peluang untuk memperluas wilayah Islam di Balkan, Albania, dan Hongaria. Penaklukan demi penaklukan yang dilakukan tidak hanya memperkuat daulah Utsmaniyah sebagai penjaga panji Islam, tetapi juga mengukuhkan posisinya di panggung sejarah peradaban dunia Islam sebagai salah satu kekhalifahan terkuat di dunia. Kisah Sultan Murad II bukan hanya tentang perang dan penaklukan, tetapi juga perjuangan mempertahankan keadilan, dakwah, dan kehormatan umat Islam di tengah ancaman yang terus membayangi. Di setiap langkahnya, terpancar semangat jihad yang membara, dan menjadi inspirasi bagi generasi Muslim selanjutnya. Dalam edisi kali ini, kita akan mengupas sepak terjang Sultan Murad II dalam kepemimpinannya, yang telah berhasil mengguncang daratan Eropa sebagai ancaman terbesar dunia Islam saat itu. Sultan Murad II, kepemimpinan, jihad, dan penaklukan. Sultan Murad II adalah salah satu pemimpin besar dari Daulah Utsmaniyah yang berhasil memperluas wilayah Islam di daratan Eropa. Ia memegang tampuk pemerintahan Utsmaniyah pasca wafatnya sang ayah, Sultan Muhammad I, tepatnya pada tahun 824 Hijriah atau 1421 Masehi. Saat itu, Murad II masih belia, yaitu berusia 18 tahun. Meski tergolong masih muda, ia telah menunjukkan kedewasaan yang luar biasa, khususnya dalam hal kepemimpinan. Sultan Murad II dikenal sebagai sosok pemimpin yang bertakwa, tegas, berani, adil, bijaksana, dan penuh kasih sayang kepada rakyatnya. Yang menonjol dari sosok Sultan Murad adalah sikap jihadnya yang terus berkobar demi meninggikan panji Islam. Namun sayang, pada masa pemerintahannya, juga diwarnai tantangan yang sangat besar, baik dari dalam maupun dari pihak luar. Ancaman dari dalam adalah para pengkhianat, pemberontakan, dan dari pihak luar adalah ancaman nyata Kaisar Bizantium, yang dikomando oleh Manuel II Palaiologos, sebagai salah satu kerajaan Kristen terkuat saat itu. Tantangan dari Kaisar Bizantium. Salah satu ancaman utama Sultan Murad II saat itu berasal dari Kaisar Bizantium yang bernama Manuel II Palaiologos. Kaisar Manuel adalah aktor utama di balik berbagai konspirasi yang dirancang untuk melemahkan Daulah Utsmaniyah. Ia mendukung gerakan-gerakan pembangkangan di wilayah Balkan dan terus memprovokasi negara-negara kafir untuk menghalangi dakwah Utsmaniyah. Menanggapi ancaman ini, Sultan Murad II tidak tinggal diam dan menunjukkan sikap tegasnya terhadap kalangan Harbi Filan, yaitu bertekad memberikan balasan langsung kepada sang kaisar dan komplotannya. Salah satu langkah strategisnya adalah, dia mulai menyerang dan menaklukkan bagian penting dari Bizantium, yaitu kota Salonika, yang saat itu masih berada di bawah pengaruh Bizantium. Kota ini memiliki posisi penting bagi pertahanan Bizantium, karena sebagai gerbang menuju Eropa. Pada tahun 833 Hijriah, atau 1430 Masehi, pasukan Utsmaniyah menyerang Salonika, dan kemudian berhasil menguasainya, sehingga Kaisar Bizantium mendapatkan balasan telak dari sang sultan. Dengan adanya penaklukan ini, otomatis Salonika menjadi bagian dari Daulah Utsmaniyah, serta semakin mengukuhkan kekuatan Islam di wilayah tersebut. Akibatnya, kebencian dan kekhawatiran Kaisar Bizantium dan komplotannya semakin memuncak,
dan berusaha untuk membalas dendam. Mengatasi gerakan pembangkangan di Balkan. Negara-negara kafir di sekitar wilayah Utsmaniyah, seperti kerajaan Serbia dan Wallachia, seringkali diprovokasi untuk melawan kekuasaan Islam oleh Kaisar Bizantium dan para penguasa Kristen lainnya, terutama dari pihak Kepausan Vatikan. Sultan Murad II, meskipun tergolong masih muda, dengan tegas dan berani menghadapi tantangan ini. Ia pun mulai melancarkan serangan mematikan terhadap gerakan-gerakan pemberontakan di Balkan, untuk memperkuat dominasinya di wilayah tersebut. Penaklukan Wallachia. Sultan Murad II secara langsung memimpin pasukan Utsmani menuju wilayah utara Balkan. Akhirnya, dengan segala daya dan upaya keras, ia berhasil menundukkan kerajaan Wallachia dan memaksanya untuk membayar jizyah sebagai perwujudan tunduk kepada Daulah Utsmaniyah. Pasca Wallachia, kemudian berlanjut ke Serbia. Raja Serbia yang baru, Stefan Lazarevic, dipaksa memperbarui sumpah loyalitasnya kepada Sultan Murad II karena ada indikasi pemberontakan yang terus diprovokasi oleh para penguasa Kristen lainnya. Dengan adanya pembaharuan kesepakatan ini, semakin menegaskan bahwa Serbia menjadi negara vasal di bawah kendali Utsmaniyah di bawah kekuasaan Sultan Murad. Setelah menstabilkan wilayah utara, pasukan Utsmaniyah kemudian bergerak ke arah selatan untuk memperkuat pengaruhnya di wilayah Yunani. Langkah politis Sultan Murad ini semakin menegaskan dominasi Utsmaniyah di seluruh kawasan Balkan. Ekspansi ke Albania dan Hongaria. Pada masa pemerintahannya, Sultan Murad II tidak hanya fokus pada stabilitas internal, tetapi juga melanjutkan jihad ke wilayah-wilayah yang baru, termasuk Albania dan Hongaria. Pada tahun 834 Hijriah, atau 1431 Masehi, pasukan Utsmani mulai melancarkan serangan besar ke wilayah selatan Albania. Kemudian, mereka berhasil menaklukkan sebagian besar wilayah tersebut. Namun, di sisi utara Albania, perlawanan sengit dari penduduk lokal yang didukung oleh negara-negara Kristen, khususnya Republik Venesia, membuat Utsmani mengalami kekalahan. Perlawanan ini lebih dikenal dengan pemberontakan Skanderberg, seorang komandan Janissary yang membelot dan berkhianat. Selengkapnya, terkait sejarah panjang ini sudah kami bahas lengkap dalam video ini. Keterlibatan Venesia dalam pemberontakan Skanderberg ini memiliki alasan kuat, yaitu, Venesia memiliki kepentingan besar di Albania, karena wilayah ini menjadi jalur strategis yang menghubungkan Laut Adriatik dengan Laut Tengah. Jika Utsmani berhasil menguasai Albania sepenuhnya, maka kapal-kapal Venesia akan terancam masa depannya. Maka dengan segala upaya, Venesia memberikan dukungan penuh kepada perlawanan ini. Bagi Utsmani sendiri, meskipun menghadapi kekalahan di beberapa daerah pegunungan Albania, pasukan Utsmani terus berusaha memperluas pengaruhnya di wilayah tersebut. Selain Albania, pertempuran besar juga terjadi di medan perang, yaitu upaya Sultan Murad dalam melawan dominasi kerajaan Hongaria. Pada tahun 842 Hijriah atau 1439 Masehi, pasukan Utsmani meraih kemenangan besar atas Hongaria. Mereka berhasil menawan 70.000 tentara musuh dan menguasai beberapa wilayah strategis. Kemenangan ini tidak hanya memperluas kekuasaan Utsmaniyah, tetapi juga melemahkan kekuatan militer negara-negara Kristen di Eropa Timur. Dengan demikian, Sultan Murad II adalah pemimpin visioner yang mampu memperluas wilayah Daulah Utsmaniyah, sekaligus menjaga stabilitas internalnya. Dengan keberanian dan kecerdasannya, ia mampu menghadapi berbagai konspirasi dari musuh-musuh Islam, seperti Kaisar Bizantium dan negara-negara Kristen di Eropa. Penaklukan strategis di Salonika, Albania, dan Hongaria menjadi tonggak penting dalam sejarah jihad Utsmani di daratan Eropa. Sultan Murad II telah membuktikan bahwa meski menghadapi tantangan besar, semangat jihad dan tekad yang kuat dapat membawa Islam menuju kejayaan.